Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perwanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 03 Banjarseminai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak bincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu Pur. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Pur. Bu Pur gimana? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Bapak menyediakan waktu untuk saya melakukan sedikit wawancara tentang bagaimana cara Bapak mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Boleh saya mulai ya, Pak ya? Silakan, Bu Pur. Untuk pertanyaan pertama ya, Pak. Selama ini ketika ada kasus yang ada di sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bahwa kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika ataukah bujukan moral, Pak? Beberapa kasus yang terjadi di sekolah kita tidak menutup kemungkinan adanya kasus yang berkenaan dengan dilema etika atau juga bujukan moral. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus selama ini yang kami lakukan adalah yang pertama berkenaan dengan pelaku ataupun orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut. Kemudian setelah kita mengidentifikasi orang-orang yang akan terlibat, kita akan mencoba untuk melihat sejauh mana pengaruh ataupun dampak yang ditimbulkan oleh kasus tersebut dalam institusi kita ini. Kemudian setelah kita melihat dampak dan pengaruhnya, baru nanti kita akan mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan ataupun mengambil keputusan yang bijaksana berkenaan dengan kasus ini, Bu. Iya, lebih dilihat dari dampaknya dulu ya, Pak. Dampaknya dulu, apakah ya. itu berpihak terhadap murid atau bukan, misalnya seperti itu ya, Pak. Bisa ya? jadi seperti itu. Untuk pertanyaan kedua ya, Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ketika kita dihadapkan pada dua kasus yang mungkin di situ berat kita ngambil keputusan karena memang sama-sama ada nilainya, nilai-nilai kebajikan. Nah, di mana kita harus memilih salah satunya. Tentunya yang pertama kita lakukan adalah membandingkan pengaruhnya mana yang lebih bermanfaat ataupun mana yang lebih nantinya akan berpengaruh kepada institusi, semacam itu. Jadi kita membandingkan dulu dua nilai kebajikan itu. Adakah nantinya berdampak jangka pendek, jangka panjangnya? Oh iya, sesuai dengan tiga prinsip itu ya, Pak ya? Sesuai dengan tiga prinsipnya. Prinsip pengambilan keputusan. Tiga prinsip pengambilan keputusan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, untuk langkah-langkahnya tentu kita merujuk kepada bagaimana mengambil keputusan yang bijaksana. Di antaranya kita awali dari prinsip, kita lihat dari prinsipnya, kemudian kita lihat juga dari paradigmanya. Ada paradigma ya, Pak ya? Iya, betul. Kemudian kita lakukan langkah uji terhadap permasalahan tersebut. Iya. Setelah itu baru keputusan bisa diambil. Iya, Pak. Kemudian Pak, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang efektif tentunya ketika kita merujuk kepada 9 langkah ataupun langkah-langkah dalam mengambil keputusan yang efektif itu kan, kita terapkan, insya Allah hasilnya tentu akan mendapatkan sebuah keputusan yang memang bijaksana, baik kepada pelakunya
orang yang terlibat maupun kepada institusi. Iya, baik. Kemudian apakah ada tantangan Pak selama ini dalam menangani kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika ini Pak? Kalau tantangannya tentunya ada Bu. Misalnya ketika kita dihadapkan kepada dilema etika yang menyangkut kepada pribadi seseorang, nah itu agak rumit ya, ya Pak ya? karena di situ kita menggunakan rasa apa ya, rasa kasihan, rasa kesetiaan yang nantinya akan dibenturkan juga dengan peraturan. Kan begitu. Ada peraturan, ada rasa iba, ada rasa kasihan, ada rasa di situ kasih sayang di situ. Ketika itu menjadi dilema, itu tantangannya Pak, ya. Tantangannya karena nantinya ketika pribadi ini akan Bu, ketika menyangkut kepada seluruh pegawai kita misalnya gitu kan, pegawai di sekolah gitu kan, guru-guru di sekolah kan, efeknya jangka pendeknya nantinya pasti akan menyebabkan penurunan performa, kerja, tidak nyaman juga, ketidaknyamanan kerja. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kita. Nah, kemudian Pak, apakah Bapak ada sebuah jadwal atau waktu tertentu ketika ingin menyelesaikan sebuah kasus? Maksudnya, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini, Pak? Kalau jadwal Bu, saya rasa kita tidak menjadwal karena kasus ini datang kondisional, kan gitu. Jadi tidak mungkin kita jadwalkan besok hari Rabu kita penyelesaian kasus, besok hari Senin penyelesaian itu nggak mungkin. Berarti intinya tidak ada penundaan waktu, tidak ada penundaan Pak, langsung waktu. Diselesaikan. Sebisa mungkin kalau ini sifatnya urgent ya kan, karena bagaimanapun kasus itu urgent. Sekecil apapun permasalahan, kalau bisa segera untuk diselesaikan, jangan kita tunda-tunda. Nah, itu prinsip kami, Bu Pur. Segera kita selesaikan, jangan ditunda-tunda. Agar apa? Agar nantinya semua keluarga sekolah ini nyaman. Nanti akan berpengaruh kepada kenyamanan belajar peserta didik. Jadi kami berharap jadi semua kasus yang kecil maupun yang besar untuk segera diselesaikan. Semacam itu. Kemudian berkenaan dengan bentuk atau prosedurnya tadi? Bentuk atau prosedur ya. Jadi ketika ada misalnya laporan sebuah kasus, apa yang langkah pertama yang Bapak lakukan? Langkah pertama yang akan kami lakukan tentu kami menghubungi orang-orang yang terlibat dalam kasus itu. Kemudian setelah kita menghubungi, kita akan mengidentifikasi melalui observasi kasus tersebut, ya kan. Apabila kasus itu melibatkan hal pribadi, mungkin antara satu pelaku, mungkin kita selesaikan dengan dengan secara kekeluargaan di situ. Namun apabila menyangkut pada kepentingan ataupun dampaknya kepada orang banyak ataupun kepada sekolah institusi yang melibatkan banyak orang di situ, tentu kita akan mengambil keputusan itu dengan mengadakan semacam bermusyawarah. Musyawarah bersama antara guru, kepala sekolah dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tidak kemungkinan adalah komite kan, selaku perwakilan daripada wali murid. Seperti itu. Iya Pak. Jadi keputusan yang diambil pun berdasarkan kesepakatan bersama gitu ya Pak. Kesepakatan bersama apabila itu menyangkut hubungan orang banyak. Gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan kasus-kasus dilema etika yang pernah ada Pak? Orang yang terlibat atau faktor yang mempermudah. Faktor yang permudah Iya. Faktor-faktor yang permudah diantaranya adanya rasa kerjasama dan tanggung jawab lah. Kolaborasi yang baik ya Pak. Kolaborasi yang baik antara kita antara warga, antara kepala sekolah dengan guru dengan kepala sekolah maupun antara murid dengan guru Kemudian ada pihak sekolah dengan pihak wali
wali murid. Ya, oleh sebab itu di sini ya kami berharap sebenarnya untuk sekolah yang tempat kita ini, bagaimana kita menciptakan harmonisasi kerja. Harmonisasi kerja, baik itu harmoni antara guru dengan guru, kepala sekolah dengan guru, maupun dengan tenaga pendidikan, bahkan dengan pihak mitra kita sebagai komite maupun wali murid. Itu ada harmonisasinya, insya Allah akan mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Iya, betul sekali ya Pak. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ini Pak, hal-hal yang dari Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada tidak pembelajaran yang Bapak bisa petik selama Bapak melakukan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Banyak sekali Bu. Ya, pelajaran yang bisa saya ambil di sini bahwasanya dalam kita mengambil keputusan itu akan akan melibatkan banyak orang, ya kan, seperti itu. Jadi dengan kita merujuk kepada nilai-nilai kebajikan, ya, insya Allah keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang paling bijaksana. Ya, baik itu untuk kepada si pelaku maupun kepada institusi. Kami berharap seperti itu. Jadi ketika kita merujuk kepada nilai-nilai kebajikan yang ada, insya Allah keputusan yang kita tetapkan, yang kita ambil ini adalah keputusan yang paling bijaksana. Berarti memang pedoman kita tuh ini ya Pak ya, dengan adanya nilai-nilai kebajikan itu ya Pak ya. Ya, betul. Kita akan mengambil sebuah keputusan yang insya Allah akan berdampak bagi orang banyak. Ya, betul. Ya. Baiklah Pak ya, terima kasih atas waktu Bapak memberikan waktu kepada saya untuk mewawancarai tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ini Pak. Sama-sama Bu Pur, kami juga berharap ini kan kepada Bu Pur nanti bisa memberikan sosialisasi kepada kawan-kawan, sehingga kawan-kawan juga nanti akan terbiasa akan mengikuti untuk bisa mengambil keputusan di kelas. Insyaallah ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih. Baiklah, sampai di sini perbincangan kami tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 03 Banjarseminai, Kabupaten Siak. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai salah satu kepala sekolah yang ada di Kabupaten Siak yang bernama Ibu Cahyani dari SD Negeri 08 Teluk Merbau, Kabupaten Siak. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, sebelumnya saya berterima kasih karena Ibu mau meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik Iya. Bu. Nah, sudah bisa saya mulai, Bu? Ya, untuk pertanyaan pertama, selama ini dalam kegiatan Ibu di sekolah ketika ada kasus-kasus yang terjadi, bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi apakah kasus tersebut merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Bu? Oke baik. Sebagai pemimpin dalam instansi pendidikan, tentunya saya sering mengalami kasus-kasus tersebut. Maka cara yang pertama saya lakukan adalah dengan memahami kasus tersebut, kemudian memetakan apakah kasus tersebut itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Jika dilema etika ini adalah berbenturan jika kedua hal tersebut sama-sama benar. Iya, betul sekali, Bu. Kemudian jika yang bujukan moral itu jika berbenturan antara benar dan salah. Sesudah itu setelah memetakan, maka saya akan membuat daftar pertanyaan kasus tersebut. Oh, begitu ya, Bu. Ini berbenturan dengan norma hukum ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau tidak. Seandainya berbenturan dengan norma hukum, berarti itu adalah bujukan moral. Oh iya, baik Bu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, selama ini
bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Oke, baik. Hal pertama tentunya saya akan mempertimbangkan kasus ini berbenturan dengan pihak mana ataupun faktor apa, sehingga nanti saya akan mengetahui jika dia nilai-nilai keadilan berbenturan dengan nilai rasa kasihan seperti itu, sehingga nanti sesudah itu saya akan melakukan musyawarah. Berarti dilakukan musyawarah ya, Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini, Bu? Ya, dalam mengambil keputusan ini, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana keputusan yang nantinya akan kita pilih ini sangat baik kepada siswa, berpihak kepada murid atau tidak, seperti itu yang pertama. Jika itu ke masalah siswa, tapi jika itu masalah kasus yang lain, maka akan diadakan rapat guru sebagai musyawarah. Untuk mendapatkan keputusan yang terbaik ya, Bu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Oke, baik. Pengambilan keputusan tersebut dikatakan efektif jika permasalahan tersebut kita sederhanakan dulu. Dan kita sederhanakan, maka kita ambil nilai-nilai kebijaksanaan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, seperti itu. Iya, Bu. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan ini tadi saya melakukan musyawarah gitu. Iya. Sekarang melakukan musyawarah nanti akan adanya sebuah keputusan yang disepakati bersama. Nah, ketika keputusan sudah diambil, pasti ada pihak yang nantinya tidak dapat melakukan keputusan tersebut. Nah, jadi proses saya dalam memberikan pemahaman kepada pihak yang tidak menerima hasil musyawarah tersebut, itulah yang menjadi tantangan bagi saya, karena bagaimana caranya memahamkan orang tersebut ataupun pihak tersebut agar berlapang hati dalam menerima keputusan dan melakukan keputusan itu dengan hasil musyawarah tadi. Baik, Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Baik, kalau untuk jadwalnya saya tidak memiliki jadwal yang khusus seperti itu, tapi saya punya prioritas. Prioritas kasus mana yang harus segera diselesaikan dan kasus mana yang membutuhkan musyawarah sehingga membutuhkan waktu, begitu, Bu. Jadi tergantung kasusnya dulu ya, Bu ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan berdasarkan kasus-kasus dilema etika, Bu? Oke, baik. Faktor-faktor yang efektif yang mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan itu selama ini saya jalankan ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi terhadap seluruh warga sekolah tentunya. Kemudian yang kedua pengelolaan emosi. Jadi ketika menangani kasus emosi saya dulu yang saya kelola. Kemudian yang ketiga baru kita sesuaikan dengan teori pengambilan keputusan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita dulu juga pernah mendapatkan materi ini. Bu. Jadi sesuai dengan materi yang sudah ada dan teori-teori yang sudah pernah kita pelajari. Baik, Bu. Untuk pertanyaan terakhir ini ya, Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Bu, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda selama mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, Bu? Baik, mengenai pembelajaran yang selama ini saya dapatkan adalah yang pertama, bagaimana mengambil keputusan itu sesuai dengan langkah-langkah dan prosedur yang tepat, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah ataupun kasus, kemudian membuat pengujian-pengujian, kemudian berdasarkan pengujian tersebut nanti akan kita dapatkan paradigma apa yang akan kita pilih.
dari paradigma tersebut. Nantinya jika diperlukan musyawarah, maka akan kita adakan musyawarah sehingga keputusan yang kita buat itu tidak merugikan dan berpihak kepada murid. Baik Bu, terima kasih untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah saya ajukan. Semoga ini dapat saya ambil hikmah dan pengalaman Ibu selama ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Demikianlah bincang-bincang kita di pagi hari ini. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.